Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Dan kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut informasi utama hari ini. Seorang pria umur 53 tahun ditemukan tewas dipenuhi lumpur dalam saluran air di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Seorang pemburu ikan ditemukan tewas tenggelam di Laut Desa Wiring Tasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Jemaah haji kloter ke-7 diberangkatkan ke Arab Saudi dari embarkasi Makassar. Ratusan pengantar memadati asrama Haji Sudiang demi mendoakan para jemaah. Ya, kita awali Berita Makassar hari ini dengan informasi penemuan mayat. Seorang pria berumur 53 tahun ditemukan tidak bernyawa dipenuhi lumpur dalam saluran air di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Korban diduga mabuk minuman keras, kemudian terjatuh ke dalam saluran air. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan mayat Arital alias Tala. Pria umur 53 tahun ini terbujur kaku dan penuh lumpur dalam saluran air di kilometer 3 Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Korban diduga sudah tidak bernyawa 8 jam sebelum ditemukan oleh Hasna, ibu rumah tangga yang sedang menyapu di depan rumahnya. Saya punya istri Pak, dia itu menyapu tiap harinya. Jadi dia itu menyapu, seumpama menyapu, daun-daun yang ada di dalam showroom ini, dia sapu untuk keselokan sehingga dia tiba-tiba berteriak memanggil saya, bilang, "Pak, ada mayat ini di selokan. Kecelakaan atau meninggal dunia." Tapi tidak ada kecelakaan meninggal dunia. Belum ada versi mengatakan bahwa ada kendaraan yang tabrak atau apa kan. Sudah sekitar 8 jam ini meninggal. 8 jam. Setelah ditemukan mayat di dalam selokan. Dari penyelidikan sementara polisi, korban sebelumnya mengkonsumsi minuman keras. Korban diduga dalam keadaan mabuk berat kemudian terjatuh ke saluran air. Dugaan sementara itu apa? Dugaan sementara berdasarkan informasi dari lokasi kejadian, ada beberapa masyarakat yang menceritakan bahwa almarhum ini kegiatannya di malam hari sering mengkonsumsi minuman keras. Jadi diperkirakan almarhum jatuh ke dalam got akibat pengaruh minuman keras, karena got ini dalamnya kurang lebih 1,5 meter. Kemudian got itu berisi air. Mungkin pada saat almarhum terjatuh tidak bisa menggerakkan dirinya karena pengaruh minuman keras. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah disemayamkan di Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seorang pemuda bersama 3 tukang parkir mengeroyok kakak adik di depan Mall Kota Makassar. Pengeroyokan bermula laporan kekasih korban yang dilecehkan salah satu pelaku. Kakak adik dikeroyok seorang pemuda bersama 3 temannya yang diketahui sebagai tukang parkir di sebuah mal Jalan Boulevard, Kota Makassar. Pengeroyokan bermula saat seorang wanita melapor kepada kekasihnya telah dilecehkan oleh rekan kerjanya. Sang kekasih bersama adiknya mendatangi tempat kerja pacarnya untuk bertemu pria yang diduga melakukan pelecehan. Namun bukannya mencari jalan damai, keduanya malah berdebat berujung dengan pengeroyokan dengan melibatkan 3 tukang parkir. Polisi yang tiba di lokasi menangkap 3 tukang parkir sebagai pelaku pengeroyokan, pria yang diduga melakukan pelecehan serta 2 korban pengeroyokan turut diperiksa polisi. Salah paham antara keduanya berawal dari si Luis ini menarik tangannya si Nurul sebanyak 2 kali. Si Nurul ini tidak terima, kemudian menyampaikan kejadian ini ke pacarnya atas nama Andi Arisandi. Kemudian si Andi Arisandi ini datang ke Mall MP bersama dengan adiknya, sehingga terjadilah kejadian di belakang MP habis maghrib tadi. Si adiknya Andi Arfandi dikeroyok sama tukang parkir yang ada di belakang MP. Kemudian si Luis ini dengan Andi Arisandi terjadi juga perkelahian sehingga ributlah di belakang MP. Ketiga pengeroyok kini terancam kurungan di atas 5 tahun.
Sedangkan pelaku yang diduga melakukan pelecehan serta kekasih korban pelecehan masih diperiksa intensif di Polsek Panakukang. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, polisi meringkus 3 pemuda yang melakukan 8 kali pencurian motor di kota Makassar. Penangkapan ketiga maling ini berdasarkan penyelidikan rekaman CCTV saat mereka beraksi di wilayah Rapocini. Dari rekaman video CCTV, tampak para pencuri motor beraksi di depan sebuah rumah indekos Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Salah satu maling merusak stang motor yang diparkir oleh pemiliknya. Setelah merusak stang motor, pelaku mendorong motor dibantu rekannya. Sepekan berselang, polisi meringkus 3 maling dari 3 lokasi, yaitu Makassar, Goa, dan Wajo. Ketiga pelaku merupakan residivis dan mengaku telah melakukan 8 kali pencurian motor di Makassar. Setelah mengincar rumah kos, kemudian para pelaku ini melakukan aksinya di mana ketika melihat kendaraan yang tidak terparkir, kemudian mematahkan stang leher. Dari penangkapan 3 maling, polisi turut menyita sejumlah barang bukti hasil curian yang telah dijual keluar kota Makassar. Ketiga pelaku kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari kota Makassar. Seorang warga Jalan Seruni, Kabupaten Pinrang ditemukan tewas tenggelam di Laut Desa Wiring Tasi, Kecamatan Supa. Sebelumnya korban dan beberapa teman snorkeling berburu ikan. Petugas SAR gabungan mengevakuasi Arif Fudin yang tenggelam di Laut Desa Wiring Tasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Sebelumnya korban dan beberapa rekan snorkeling berburu ikan dengan cara menembak pada kedalaman 3 meter. Setengah jam berselang, korban tidak muncul ke permukaan sehingga rekannya menghubungi tim SAR. Warga Jalan Seruni itu akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan alat pemberat yang digunakan tersangkut batu karang. Terjadi penemuan mayat di daerah Supa. Makanya kami dari piket lawas bersama piket fungsi mendatangi TKP dan Inapi sudah melaksanakan olah TKP mulai dari puskesmas sampai di TKP. Alhamdulillah korban sudah membawa mayat korban ke Pinrang. Kalau mayatnya sendiri Bang, ada tanda-tanda kekerasan atau bagaimana? Ya, untuk sementara belum ada tanda kekerasan. Informasi dari awal menyelam untuk tombak ikan. Jasad korban sempat dibawa ke puskesmas. Korban diduga kehabisan napas saat menyelam. Ada mayat tenggelam, datang di puskesmas pukul 3.15, sudah meninggal. Kalau penyebab meninggalnya ini Pak? Mungkin habis napas, henti napas. Ini korban yang ditemukan kemana sebenarnya? Dia kemana ini? Di daerah Capabatu. Ngapain Pak? Dia pergi menyelam menangkap ikan, nembak ikan. Dari hasil dari pemeriksaan ini tidak ada Tidak ada ditemukan bekas kekerasan. Terlelai, maksudnya tidak ada bekas apapun didapati. Cuma itu yang bekas di kaki yang tempat untuk dia mengikat beban. Polisi bersama tim medis tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, kecuali bekas jeratan tali pada kaki tempat korban mengikat alat pemberat saat menyelam. Jenazah korban kini telah dimakamkan. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang.